Pemirsa Televisi Edukasi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pasti Bisa. Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja narasumber kita hari ini Ibu Dwi Kencanasari. Hari ini kita sama-sama belajar mata pelajaran PPKN untuk tingkat SMK dengan topik nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ibu Dwi masih semangat? Masih semangat dan teman-teman di studio masih semangat? Masih. Kak Zizi nggak bosan-bosan untuk cek ombak. Belajar bersama? Pasti bisa. Ujian? Pasti lancar. Oke, masih semangat yang di studio, mudah-mudahan yang di rumah juga tidak kalah semangat. Kalau gitu langsung saja Ibu Dwi, Kak Zizi persilahkan untuk dapat menempati tempat mengajarnya. Dan Kak Zizi ingatkan apabila teman-teman di rumah ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 080014030046 atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Twitter dan Facebook Televisi Edukasi. Dan Kak Zizi ingatkan juga bahwa tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs tva.kemdikbud.go.id dan juga melalui YouTube di www.youtube.com/televisiedukasi. Dan tayangan ini juga akan disiarkan secara ulang pada pukul 19.30 nanti malam. Kalau gitu langsung saja Kak Zizi serahkan kepada Ibu Dwi. Silahkan Ibu Dwi. Ya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut lagi ke Ibu saja yang berikutnya. bacakan ya. Silakan Ibu. Ya. Presiden memiliki kekuasaan prerogatif yaitu mengangkat dan memberhentikan para menteri. Dengan demikian, para menteri memiliki kedudukan sebagai pembantu presiden yang sekaligus bertanggung jawab kepada presiden, bukan bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Hal ini mencerminkan ciri dari A. Sistem presidensial, B. Sistem parlementer, C. Sistem non-parlementer, D. Sistem ekstra presidensial, E. Sistem kerajaan. Kira-kira dari pertanyaan ini jawabannya apa? Ada yang mau menjawab atau mungkin masih menelaah soalnya dulu kali ya Bu ya? Boleh ditelaah Kita dulu ya. perhatikan baik-baik soalnya. Mungkin Ibu juga bisa memberikan bantuan Bu, kira-kira kalau soal seperti ini kita harus fokus ke kalimat yang mana nih? Nah, di sini kan ada memiliki kedudukan sebagai presiden sekaligus bertanggung jawab kepada presiden, bukan bertanggung jawab kepada DPR. Nah, ini yang harus digarisbawahi bukan bertanggung jawab kepada DPR-nya. Oke, jadi jawabannya apa kira-kira? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ada yang mau mencoba jawab? Hikam mungkin mau coba jawab? Kayak kelihatannya pengen jawab soalnya Bu. Hikam boleh? Hikam kalau mau jawab silakan. Apa? Iya, tadi kalau menurut ibunya sendiri sistemnya adalah sistem presidensial karena para presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Ya. Jawabannya yang lain ikut aja ya. Yang atau lain masih punya bingung jawaban sendiri kayaknya atau Ibu ya. apa sih jawabannya apa ya kira-kira gitu. Biasa seperti itu ya. Jadi jawabannya betul ya Hikam A. Kenapa A? Nah, bahasannya adalah di dalam sistem presidensial itu atau presidensil biasa suka disebut juga sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Negara kita menganut sistem pemerintahan apa? Presidensil ya tentunya ya. Kita memilih wakil kita atau presiden kita itu melalui pemilu ya. Terus kemudian adapun ciri-ciri dari sistem presidensial itu adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi ingat ya, di dalam sistem presidensi itu presiden dia memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi kerakyatan. Yang ketiga, presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen maupun non-departemennya. Dan yang keempat itu presiden dapat membubarkan parlemen seperti dalam parlementer. Kemudian yang kelima, parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan juga sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Dan para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan eksekutif saja. Oke, itulah tadi ciri-ciri dari sistem presidensil. Nah, teman kita sudah ada yang siap di telepon untuk mengajukan pertanyaan. Halo? Halo? Oke. Ya, Halo. dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Ican di Bogor. Ican di Bogor. Iya. Silakan. Iya. Urutan pemerintahan yang nomenklatur
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah apa ya, Bu? Ya. Oke, Ya, terima tadi- kasih Ihsan atas pertanyaannya. Terima Ya, kasih ya sama-sama. pertanyaannya Ihsan. Silakan Ibu. Apa tadi nomenklatur ya? Ya. Nomenklatur itu sebuah kementerian yang tugasnya itu dia itu memiliki fungsi menggantikan ketika kedudukan presiden ataupun wakil presidennya tidak diberhentikan atau bahkan ada apa gitu kan. Nah, itu ialah Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri maupun Pertahanan. Oke, jadi Kementerian Dalam Dalam Negeri, Negeri, Luar Negeri, dan dan juga Pertahanan. Pertahanan. Seperti itu ya Ihsan ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya Ibu ya. Iya, boleh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan, siapa yang bisa Ya. bantu bacakan? Ya. Ibnu mungkin bisa bantu bacakan lagi. Silahkan Ibnu. Lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK yang berada di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah A. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. B. Badan Standarisasi Nasional. C. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. D. Badan Pusat Statistik. E. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, terima kasih Iya. Ibnu. Baik, kita bisa perhatikan dulu soalnya dengan baik ya Iya, Ibu ya. Iya. Oke, mungkin Ibu juga ingin memberikan kata kunci atau mungkin trik-trik nih untuk soal seperti ini apa yang harus Iya. diperhatikan? Lembaga pemerintah non-kementerian itu berbeda dengan lembaga kementerian ya tentunya. Dia berada di bawah koordinasi Menteri Pendidikan. Ini yang ditanyakannya adalah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ada di mana ya? Nah, jawabannya sudah didapatkan? Siapa Sudah, yang ingin apa? memberikan jawaban? Askia. Sekar, silakan. Dua-duanya boleh. Saling melengkapi ya, Saling Tom? melengkapi. Coba. Menurut saya itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya. Oke, Kalau Askia Askia? silakan. Iya, sama. Sama, ada yang mau memberikan alasan? Karena Kenapa? perpustakaan itu berhubungan dengan pendidikan. Oke, perpustakaan berhubungan dengan pendidikan. Ya, Oke. terima kasih ya jawabannya ya. Mari kita bahas bersama-sama. Ternyata jawabannya Betul betul, sekali ya. ya. Semuanya betul. Nah, mengapa jawabannya E? Karena di dalam lembaga pemerintahan non-kementerian ini, tugasnya itu membantu presiden melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu. Jadi tidak semua lembaga pemerintahan itu sama gitu ya, punya fungsi dan wewenang masing-masing gitu ya. Nah, kedua, di bawah LPNK ini posisinya itu berada di bawah presiden dan tentunya bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, keberadaan LPNK di Indonesia itu diatur dengan keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Adapun contoh LPNK yang di bawah koordinasi menteri, contoh nih ya, tadi kan pertanyaannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di bawah mengkoordinasikan apa gitu kan. Nah, betul ya di sini ada contohnya itu ialah Perpustakaan Nasional Indonesia. RI ya di sini maaf. Terus kedua, ini contoh berikutnya ya, nggak ada di pertanyaan tapi kita untuk menggali informasi saja. Kalau Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu dia membawahi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Badan Standarisasi Nasional dan LIPI juga. Tahu ya, mungkin LIPI pernah dengar ya. Apa LIPI? Lembaga? Ada yang tahu? Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu membawahi Badan Pusat Statistik. Oke, Ya. itu ya tadi ya. Jawaban beserta juga ditambahkan dengan contoh-contoh dari kementerian lain. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya siapa yang bisa bantu bacakan? Askia, silakan Askia. Saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dijabat oleh A. Anies Baswedan, B. Muhadjir Effendi, C. Muhammad Nasir, D. Bambang Sudibyo, dan E. Muhammad Nuh. Oke, silakan siapa yang bisa jawab? Jawab. Sekar, yang mana Sekar jawabannya? B. Muhadjir Effendi. B. Muhadjir Effendi. Wah, ini tentunya harus tahu ya. Tentunya sudah harus Iya, tahu sudah harus pastinya. betul. Ya, betul ya. Kita cek. Nah, betul jawabannya adalah Muhadjir Effendi. Kenapa bukan Anies Baswedan? Sudah menjadi gubernur ya sekarang. Jadi jawabannya betul. Nah, ini bisa kita lihat ya di tampilan layar. Ini adalah mantan menteri dan menteri yang menjabat saat ini. Pada tahun 2004 sampai 2009 itu dipegang oleh Bambang Sudibyo.
Dan pada tahun 2009 sampai 2014 itu ialah Muhammad Nuh. Dan yang terakhir menjabat sebelum Muhadjir Effendi itu Anies Baswedan. Dia tidak periodenya nggak lama ya, cuman 2 tahun ya. Dari tahun 2014 sampai 2016 digantikan oleh Muhadjir Effendi ya. Oke, jadi ini diperhatikan lagi ya teman-teman yang ada di rumah. Sudah tertera Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari yang tahun 2004 itu dijabat oleh Bapak Bambang Sudibyo. Untuk tahun 2009 sampai dengan 2014 Bapak Muhammad Nuh. Tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah Bapak Anies Baswedan. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang adalah Bapak Muhadjir Effendi. Jadi yang di studio dan yang di rumah jangan sampai lupa ya, jangan sampai ketukar-tukar juga periodenya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya. Untuk soal ini siapa yang bisa bantu bacakan? Safa, silakan Safa. Pemegang kekuasaan moneter di Indonesia adalah A. Menteri Keuangan, B. Bank Indonesia, C. Bank Negara Indonesia, D. Badan Pengawas Keuangan, E. Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Ya. Jawabannya adalah siapa yang mau jawab? Sebenarnya moneter itu apa sih? Iya. Ayo, mungkin masih bingung-bingung bingung juga ya. atau mungkin ada yang mau Ini jawab? jawabannya menerka. Ayo, siapa Atau yang mau sudah jawab? tahu, sudah pernah dibahas sebelumnya oleh gurunya ya. Pemegang kekuasaan moneter di Indonesia itu diatur oleh B. Bank Indonesia ya. Kenapa Bank Indonesia? Nah, di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan serta tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, tadi ditanya ya, bahwa yang memiliki kekuasaan moneter. Nah, itu diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang kekuasaan moneter. Apa sih kekuasaan moneter itu? Pasti kalian bertanya-tanya ya, atau bahkan ada yang sudah tahu bisa jadi. Tapi kalau kita bahas di sini, kekuasaan moneter itu ialah kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah itu diatur oleh siapa di Indonesia, yaitu oleh Bank Diatur Indonesia. oleh Bank Indonesia. Ya. Pernah dengar kan Bank Indonesia? Oke, jadi teman-teman di rumah juga harus mencermati dengan baik apa pengertian dari moneter itu sendiri ya Ibu ya. Nah, dan di luar sana sudah ada teman kita yang siap dengan pertanyaannya. Halo? Halo? Halo, Ya, dengan siapa di mana? Ipal di Bogor. Dengan siapa? Ipal di Bogor. Ilham di Bogor, silahkan. Rival di Bogor, silahkan. Kenapa MPR dapat menjadi tingkat tertinggi? Bisa diulangi, Dan kenapa- Rival? Kenapa MPR dapat menjadi tingkat tertinggi? Kenapa nggak presiden aja? Oke, begitu ya. Baik, terima kasih Rival atas pertanyaannya. Silahkan Ibu. Ya, tentunya bukan kenapa MPR itu menjadi hal yang tertinggi ya, tetap menjadi presiden. Tadi kan sudah dibahas ya di dalam slide sebelumnya, bahwa yang memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan itu ya presiden sebagai kepala negara. Ya. Nah, presiden itu dalam kepala negara itu dia bertugas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Nah, kalau kepala negara dia menjadi figur sebuah negara di negara kita, tapi kalau kepala pemerintahan itu dia tetap mengatur jalannya suatu pemerintahan. Nah, MPR itu presiden juga harus mempertanggungjawabkan jabatannya itu kepada MPR juga. Oke, jadi jangan sampai keliru ya atas pembahasan tadi bahwa sebenarnya memang presiden adalah tetap yang paling tinggi posisinya di suatu negara dan juga sekaligus merupakan seorang kepala pemerintahan. Iya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya siapa yang bisa bantu bacakan? Azkia mungkin bisa bantu? Silakan Azkia. Makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah A. Dimensi spiritual, B. Dimensi kultural, C. Dimensi institusional, D. Dimensi ideal, E. Dimensi moral. Oke, baik kita perhatikan dulu sejenak soalnya baik-baik. Ya, makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama mencapai cita-cita tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintah itu termasuk ke dalam dimensi apa ya? Jawabannya adalah C,
dimensi institusional. Nah, ternyata di dalam tata nilai utama dalam Pancasila itu termuat 3 nilai. Ada nilai dimensi spiritual, dimensi kultural, dimensi institusional. Nah, kalau dimensi spiritual itu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai falsafah negara. Ya, ini tertuang di dalam sila keberapa? Ada yang tahu nggak? Pertama ya, apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, terus kalau di dalam dimensi kultural itu landasan falsafah negara bisa menjadi pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar sebuah negara tadi. Kemudian dimensi institusional, landasan utama mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi jelas ya, jawabannya dimensi institusional itu karena apa? Karena Pancasila merupakan cita-cita, tujuan bernegara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan. Oke, jadi harus diingat baik-baik ada 3 tata nilai utama dalam Pancasila dan sudah tertera tadi ya, ada dimensi spiritual, dimensi kultural, dan juga dimensi institusional. Nah, Ibu Dwi silahkan kembali ke tempat duduknya karena pembahasan kita hari ini sudah selesai meskipun pastinya materinya belum banyak yang terbahas ya Ibu ya, karena memang pelajaran PPKN ini mungkin harus banyak baca dan supaya lebih memahami seperti itu. Nah, mungkin Ibu Dwi bisa menyampaikan sedikit kesimpulan pada pertemuan kita, silahkan Ibu Dwi. Pada kesimpulan hari ini, kita kan sudah membahas tentang penyelenggaraan negara serta lembaga-lembaga negara. Bahkan tadi kita sudah mengetahui pembagian kekuasaan negara berdasarkan ada teori dari siapa tadi? Montesquieu, John Locke, dan bahkan Indonesia sendiri pun punya pembagian kekuasaan ya. Di negara kita pembagian kekuasaan itu ada apa tadi? Masih ingat? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tentunya diharapkan dengan pembahasan kali ini memupuk semangat anak-anak di rumah untuk semangat belajar, membaca, atau bahkan mencari tahu informasi apa gitu tentang mata pelajaran PKN, atau bahkan kerjakan saja soal di rumah atau lain sebagainya. Nah, kesimpulan materi yang bisa kita sampaikan di sini adalah dengan sudah mengetahuinya lembaga-lembaga negara di negara kita, diharapkan kalian sebagai generasi muda tentunya memiliki rasa ingin tahu dan bahkan harus ingin berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara. Karena suatu negara itu akan baik ketika masyarakatnya itu peduli. Karena tidak ada kontribusi dari masyarakat, maka sama juga tidak membangun negara. Oke, pastinya dengan belajar PPKN ini bisa menambahkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia pastinya ya. Intinya kalau belajar PKN itu to be good citizenship. Jadi, to be good citizenship. Seperti itu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Dwi sudah mengajarkan kita mata pelajaran PPKN untuk tingkat SMK pada hari ini. Dan terima kasih teman-teman dari SMKN 41 Jakarta yang sudah belajar bersama kita pada hari ini. Nah, pemirsa di rumah, demikianlah tayangan Pasti Bisa untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan Anda. Saya Zerlinda Zuhdi beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Sampai jumpa.